Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Ibu banggakan. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu di hari Kamis 15 Juni 2021. Nah, sebelumnya Ibu mau sapa dulu. Apa kabar anak-anak kelas 6 semua? Ya, pasti baik-baik saja ya. Dan pastinya pagi ini sudah mandi dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Benar? Oke, pasti benar ya. Yuk, sebelum kita mulai, lipat tangannya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali belajar daring pada hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik, dan apa yang diajarkan oleh guru kami boleh menerima dengan baik dan menjadi bekal bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi pada pagi hari ini seperti biasa ya, Ibu absen. Ibu harap anak-anak kelas 6 sudah siap semua dan tidak ada lagi yang main-main ya. Jadi materinya diperhatikan supaya bisa dipelajari dan juga bisa anak-anak persiapan untuk ujian-ujian ke depan. Baiklah anak-anak, hari ini hanya satu materi, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, adapun target pencapaian yang mau kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasikan karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian, siswa juga mampu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Baiklah anak-anak, kita akan melihat dulu apa sih ASEAN? Karena ASEAN ini akan kita bahas banyak loh di kelas 6 ini. Nah, ASEAN ini anak-anak bukan nama negara, bukan. Nah, melainkan ASEAN ini sebuah organisasi, sebuah kumpulan yang dibentuk oleh negara-negara di Asia Tenggara. Dan tentunya punya tujuan ya, ASEAN dibentuk tentunya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat supaya lebih baiklah lagi. Nah, anak-anak, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, negara Thailand ya. Nah, awalnya ASEAN ini hanya 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Nah, namun berjalan seiringnya waktu bertambah lagi 5 negara, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja, sehingga anggota ASEAN menjadi 10 negara. Nah, kita mau melihat di sini anak-anak tentang tujuan dibentuknya ASEAN. Apa sih tujuannya dibentuk sebuah organisasi? Kalau nggak ada tujuan yang pasti yang jelas ya untuk apa dibentuk? Karena mengumpulkan anggota dari berbagai negara itu hal yang sulit. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan kerjasama di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan pendidikan. Dan tentunya juga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat supaya lebih baik lagi. Nah, kita mau melihat di sini kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Ini namanya Myanmar ya. Myanmar, benderanya ini Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau, Brunei, Malaysia, Vietnam, Laos, dan Filipina. Nah, di sini wilayah daratan ASEAN terbagi menjadi 2, yaitu daratan semenanjung dan gugusan kepulauan. Apa sih semenanjung? Semenanjung di sini terdiri dari kumpulan besar daratan. Contohnya negara Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos. Itu merupakan negara di wilayah ASEAN yang berdataran semenanjung. Dan yang kedua kepulauan. Kepulauan di sini Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia di bagian timur. Ini kehidupan sosial budaya, dan kita akan perhatikan anak-anak 10 negara ini masing-masing satu persatu. Baiklah, kita akan mulai ya. Nah, dari Indonesia. Nah, di sini Indonesia memiliki penduduk terbesar di Asia Tenggara. Indonesia juga punya beragam suku dan bangsa. Banyak peninggalan bersejarah di Indonesia, salah satunya Candi Borobudur. Dan mayoritas orang-orangnya beragama Islam.
Mungkin masih banyak lagi ciri yang lain ya, tapi ibu hanya ringkas segini supaya anak-anak tidak sulit untuk mengingatnya. Yang kedua, Brunei. Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara kesultanan di ASEAN. Nah, negara ini terkenal dengan kampung terapung atau air, yaitu rumah yang didirikan di atas air. Penduduknya sebagian besar orang Melayu dan agama resminya adalah Islam. Lanjut yang ketiga, Thailand. Nah, Thailand ini merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah anak-anak. Nah, sehingga dia disebut sebagai tanah kebebasan. Agama mayoritas di Thailand yaitu Buddha. Dan di Thailand ini mereka juga punya pagoda terbesar di dunia. Apa sih pagoda? Nah, pagoda itu anak-anak sebuah kuil atau tempat ibadah bagi umat Buddha. Thailand, ingat ya, memiliki pagoda yang terbesar. Yang keempat, Malaysia. Malaysia ini penduduk aslinya orang Melayu. Dia juga memiliki kota tertua, namanya Georgetown di Penang. Nah, kota ini dilengkapi dengan beragam budaya peninggalan Eropa. Jadi ini salah satu kota yang unik ya di negara Malaysia. Filipina. Nah, Filipina memiliki bahasa nasional yaitu Tagalog. Nah, sebagian besar keturunannya Melayu. Nah, kemudian ini unik ya, hampir sama dengan Indonesia. Di Filipina, di sini mereka jabat tangan itu sebagai suatu bentuk salam, penghormatan kalau ketemu orang berjabat tangan. Dan satu lagi yang unik, kalau mereka ketemu orang yang lebih tua, mereka biasa memanggilnya Po atau Opo, tidak menyebut nama kecilnya. Misalnya anak-anak ketemu Ibu Yuni, enggak lagi manggil, halo Bu Yuni, tidak, hanya Po atau Opo, karena Yuni adalah nama kecil dari ibu. Yang keenam, Kamboja. Kamboja merupakan sebagian besar negara yang beragama Buddha. Nah, di sini suku bangsa terbesar di Kamboja adalah Khmer. Nah, di Kamboja memiliki monumen terbesar di dunia, yaitu Angkor Wat, sebuah kuil Hindu, tetapi sudah beralih menjadi kuil Buddha. Nah, di sini unik, berbeda dengan Filipina. Kamboja, tanda penghormatan mereka ketika bertemu dengan orang, mereka menempelkan kedua telapak tangannya dan menunduk seperti tos tapi menunduk. Tek. Itu sebagai tanda penghormatan di negara Kamboja. Singapura. Nah, negara Singapura dulu namanya Tumasik. Apa sih arti Tumasik? Tumasik ini dalam bahasa Jawa artinya seperti laut. Karena negara ini kecil, berada dikelilingi oleh laut yang besar, sehingga namanya Tumasik. Namun, berjalan seiringnya waktu, namanya berganti menjadi Singapura. Kota ini dijuluki kota singa. Mengapa? Mengapa ya, menarik ya. Nah, kota ini punya lambang negara. Lambang negaranya bernama Merlion. Apa itu Merlion? Merlion ini patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, kurang lebih lah patung ini seperti patung yang ada di Pesona 88 ya. Kalau ada yang pernah lihat ya, kepalanya singa, badannya bersisi ikan. Bahasa resmi Singapura yaitu bahasa Inggris. Lanjut, Myanmar. Myanmar di sini orang menyebutnya sebagai negeri emas atau negeri pagoda emas atau negeri 1000 pagoda. Mengapa anak-anak? Menarik ya. Karena Myanmar memiliki banyak sekali pagoda. Bahkan dicatat terdapat kurang lebih 2.500 pagoda di sana. Nah, itu ya, negeri 1000 pagoda. Agama utama Myanmar yaitu Buddha. Dan bahasa nasionalnya itu bahasa Myanmar. Mereka juga punya pakaian adat yang unik, namanya Long Yi. Kesembilan, Vietnam. Nah, di sini suku bangsa aslinya adalah suku Thai. Bahasa resminya bahasa Vietnam. Agama utama di Vietnam yaitu Buddha. Dan pakaian adatnya Ao Dai. Ini juga unik ya, gaun panjang yang dipakai oleh laki-laki dan perempuan, tapi samping kiri, samping kanannya ada belahan yang cukup tinggi sampai ke paha. Yang terakhir itu Laos. Laos di sini anak-anak dikenal dengan negeri 1000 gajah. Nah, mengapa 1000 gajah? Ya karena mereka dulu ada asal-usulnya, yaitu nama Laos dulunya itu Lansang, artinya kerajaan gajah. Jadi hewan gajah merupakan salah satu hewan yang sangat diagungkan di negara Laos. Nah, kemudian bahasa nasional di Laos yaitu Dok Champa. Nah, ini yang menarik anak-anak.
Orang Laos ini terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Ini yang luar biasa ya. Emang ibu sih belum pernah ke Laos, pengen juga sih kalau ada kesempatan. Jadi bisa merasakan kayak mana sih sambutan orang Laos. Mungkin kalau ibu waktunya untuk keluar negeri mungkin sudah terbatas ya. Tapi anak-anak punya waktu yang banyak. Kalau anak-anak belajar rajin, siapa tahu nanti kuliah dapat beasiswa, anak-anak bisa diberi kesempatan untuk mencicipi kuliah di luar negeri. Baik anak-anak, ini materi kita IPS pada hari ini. Dan tes tulisannya tentang materi di atas. Nggak usah dikirim pesan suara. Nah, nanti akan ibu share di grup. Ibu akan cari waktu menyediakan ruang video call bersama dengan teman-teman. Dan ibu akan bertanya secara umum ya tentang materi. Jadi anak-anak boleh rebutan. Misalnya ibu tanya, negara apa yang dijuluki negara 1000 pagoda? Yang tahu angkat tangannya. Ibu akan tunjuk langsung. Dan ibu kasih poin nilai. Baik, ya terima kasih. Ini tes tulisannya. Nah, ada 10 soal yang ibu berikan kepada anak-anak. Soalnya ini, kalau anak-anak tadi perhatikan video tadi, pasti anak-anak bisa menjawab soal-soal ini dengan tepat dan benar. Ada 10 soal. Baik anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa dan anak-anak silahkan untuk mulai mengerjakannya. Karena ini masih pagi, punya waktu yang cukup banyak. Kalau ada yang membingungkan, boleh tanya ibu. Nah, tes tulisan ini soalnya dibuat ya nak ya. Soalnya kan cuma sedikit. Soalnya anak-anak buat dan jawabannya buat di samping. Mengapa? Kalau anak-anak tidak buat soalnya, takutnya bingung saat belajar. Jadi apa sih yang diingat kalau nggak ada soalnya? Karena jawabannya sedikit-sedikit, tidak banyak jawabannya ini. Baik, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah melihat video dan belajar. Berkati anak-anak supaya mereka boleh belajar dengan baik dan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Jadikan mereka anak-anak yang berguna, anak-anak yang boleh mencapai masa depan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.